Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel On Marketer. Saat ini atau hari ini kita coba ngebahas apa yang mesti dilakukan ketika teman-teman memang dari sisi budget iklan memang belum ada, atau seperti strategi yang tidak memakai biaya iklan lah buat teman-teman. Jadi di sini mumpung ada campaign besar Shopee. Jadi campaign besar Shopee artinya campaign tersebut oleh Shopee itu eh, secara iklan dan segala macamnya di boost besar-besaran gitu. Campaign Shopee-nya memang diiklanin besar-besaran oleh Shopee-nya gitu. Jadi disebut campaign besar Shopee. Jadi 66, terus 88, terus 99, 10, 11, dan 12 gitu. Itu campaign besar Shopee semua. Nah, terus teman-teman, bagi teman-teman yang memang tidak ada budget iklan ya, atau budget iklannya sedikit, teman-teman bisa pakai strategi campaign berbayar Shopee gitu ya. Untuk strategi price-nya sudah pernah saya jelaskan juga di video-video sebelumnya, gimana cara menyiasati untuk biaya campaign berbayar Shopee. Nah, campaign ini kan bukan dalam artian teman-teman harus bayar duluan gitu, tapi tidak dibayar sesuai dengan penjualan teman-teman gitu dari hasil campaign tersebut. Jadi teman-teman kalau misalkan ini buka aja di notifikasinya di promosi saya, di sini ada mana nih, back 2. Nah, ini nih, campaign 88 Shopee Live Marathon Sale. Teman-teman buka aja di sini mumpung saya ingetin karena periode pembelian paketnya sampai 20 Juni 2024. Jadi tinggal 5 hari lagi nih untuk beli paket tersebut. Jadi kalau misalkan teman-teman tokonya sudah dari semenjak berdiri sampai saat ini sudah 50 pesanan minimalnya, dan 30 hari terakhir pesanannya 30 pesanan, itu bisa ikutan campaign berbayar Shopee gitu. Di sini kan ada paket-paketnya nih, paket-paket yang paling tinggi paket Topaz gitu ya. Kalau misalkan di dewasa beda lagi paketnya, tapi sama, intinya sama gitu ya. Cuman penamaannya aja yang beda. Terus yang terendah paket Opal. Terus ini di sini kan komisinya yang ditetapkan dari penjualan teman-teman itu ada tambahan komisi buat platformnya 1,40% dengan maksimalnya 4 juta. Kalau misalkan ternyata penjualan teman-teman meledak nih dari campaign ini, dan dari perhitungan 1,40 itu ternyata 9 juta, teman-teman cukup dikurangi oleh Shopee-nya hanya 4 juta, maksimalnya 4 juta. Nah, kalau ini paket Amber ini hingga 7,2 juta gitu ya. Kalau misalkan melebihi ini berarti yang dipotong hanya sebesar ini. Nah, ini kenapa enaknya? Karena ini dibayarnya sesuai dengan penjualan teman-teman gitu. Nah, ini kan komisinya 1,80, di sini 2,20, di sini 2,60. Nah, tinggal teman-teman pilih saja paketnya mau paket yang mana, dan pastikan stok teman-teman juga memang sudah mumpuni gitu ya. Kalau misalkan belum mumpuni ya coba aja dulu. Kalau misalkan memang teman-teman sudah kriterianya sudah masuk gitu ya. Jadi kriteria yang utamanya itu dari semenjak toko berdiri teman-teman sudah 50 pesanan, 30 hari terakhir 30 pesanan gitu ya, otomatis bakal di-approve. Dan ketentuannya juga yang di sini harus ada gabung gratis ongkir ekstra. Kalau kalau untuk pertanggal saya lupa tanggalnya, itu kan gratis ongkir sama gratis ongkir ekstra akan digabung gitu ya. Terus ini aja juga COD-nya diaktifkan, terus ikuti nominasi produk, ingatkan diskon. Terus nominasi voucher toko, nominasi produk pasti diskon 50%. Jadi yang teman-teman lakukan setelah daftar ini hanya ikuti ini dan ini ya. Hanya ini dan ini aja.
Kalau ini kan sudah di-setup dari awal mungkin ya. Ini juga kalau misalkan belum diaktifkan tinggal diaktifkan. Terus ini nominasi voucher toko ini Shopee yang urus gitu ya. Jadi kita tidak ngapa-ngapain, sudah dibuatkan oleh Shopee. Yang perlu teman-teman lakukan hanya ikuti campaign ingatkan diskon semua dan nominasi produk pasti diskon 50% gitu. Jadi kalau settingannya dari awalnya sudah tertata, itu akan lebih enak untuk mengikuti campaign berbayar Shopee gitu ya, settingan dari awalnya. Tapi kalau misalkan sudah acak-acakan, nah itu kan jadi bingung tuh pilih produknya yang mana dan segala macamnya gitu. Terus di sini untuk feedback ke kitanya, selain follower juga bakal bertambah gitu ya, follower bakal bertambah, terus juga exposure juga bakal bertambah otomatis gitu ya. Terus ada juga iklan dari Shopee gitu ya. Jadi ada suntikan iklan per tanggal 19-nya. Per tanggal 19 ini dari 15 Juli, 8 Agustus berarti iklan itu akan masuk ke toko teman-teman itu tanggal 19 Juli gitu. Jadi ini juga di campaign-campaign besar Shopee memang sudah terbukti lah ya. Sudah terbukti visitornya jadi banyak ke situs Shopee-nya. Nah, tinggal produk kita secara exposure-nya juga sudah dibantu oleh Shopee dari berbagai slot-slotnya juga, tinggal teman-teman juga bisa lihat juga exposure-nya dari mana aja gitu. Nah, ini simak pembayaran selengkapnya. Ini detail kalendernya, teman-teman bisa buka. Di sini berarti mulai kampanyenya nih tanggal 15 Juli sampai promo puncaknya 8 Agustus gitu ya. Terlebih teman-teman kalau sudah punya produk kemerdekaan, saya saranin wajib ikutan gitu ya. Saya saranin wajib ikutan karena kenapa? Momennya ini enak banget buat yang misalkan tokonya sudah agak sakit, batuk-batuk gitu ya. Ini tinggal ikutan ini, insya Allah bakal sembuh tokonya gitu. Karena exposure-nya juga dapat. Otomatis secara konversi makin tinggi, elemen ranking makin naik, kedepannya juga akan lebih ringan gitu, teman-teman. Nah, terus kan ini ada persentasenya ya. Strategi yang ini tinggal teman-teman implementasiin aja. Di video-video sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana cara mensiasati campaign berbayar Shopee gitu. Terus ini juga kan ada suntikan iklannya juga nih. Nah, ini kan lumayan buat booster teman-teman, iklan gratis lah ibaratnya ya. Gratis dengan timbal balik kalau setiap ada pesanan ada komisinya tambahan 1,40 sampai 2,60 gitu. Ya, kalau misalkan strategi yang toko 1 iklannya full, toko 2 misalkan afiliasinya full, toko 3 mungkin tidak iklan tapi pakai ini gitu. Nanti pun bakal dapat suntikan iklan juga, saldo iklan dari Shopee-nya juga gitu ya. Jadi tinggal dioptimalkan aja teman-teman ikutan, mumpung masih ada waktu nih 20 sampai 20 Juni ya. 20 Juli. Sampai ya 20 Juni 2024 periode pembelian paketnya. Nah, saya saranin teman-teman jangan tanggung ikut yang pakai Topaz gitu kalau memang strateginya sudah dijalankan. Tapi kalau misalkan kayak toko vanilla ini nggak ikutan yang optimal karena memang sudah tipis gitu ya, sudah tipis, jadi ikutannya yang 1,40 gitu. Jadi biar exposure-nya makin bertambah gitu ya. Terus juga teman-teman pastikan kalau misalkan ini tidak terpenuhi gitu ya, salah satu ini tidak terpenuhi, otomatis exposure-nya akan dicabut, jadi batal gitu ya. Meskipun teman-teman sudah ada konfirmasi bahwa pengajuan campaign berbayar dari komisi itu sudah disetujui oleh Shopee, tapi misalkan teman-teman tidak ikutan campaign ini atau
salah satunya juga yang ini, teman-teman tidak akan dapat exposure. Jadi percuma ya. Jadi pastikan ketika sudah ikuti aturannya gitu. Nah, selain info untuk kelas juga kita kan akan mulai itu tanggal 3 dan tanggal 4 Juli nih. Eh, Admin juga sudah mulai follow up untuk paymentnya, dan untuk yang sudah payment itu ada baru 9 peserta nih. Baru 9 peserta yang sudah melakukan payment gitu ya untuk mini workshop di Bandung tanggal 3 sampai 4 Juli gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan sudah terima chat broadcast-nya atau chat dari adminnya ya, jadi tinggal dipastikan aja teman-teman mau ikut atau tidaknya gitu. Jadi biar ada feedbacknya ke kitanya juga, biar slotnya kalau misalkan memang 20 peserta yang sudah terima chat broadcast itu tidak ada feedback sampai tanggal 20, otomatis akan diisi oleh slot yang lain. Berarti kan per tanggal 20 itu sudah harus booking hotel dan segala macamnya gitu, mempersiapkan akomodasi, hotel dan hal-hal lainnya gitu. Jadi biar lebih prepare gitu ya. Nah, untuk materi, karena memang saya bukan konseptor gitu ya, bukan bisa untuk sebuah konsep dalam pengisian materi. Jadi saya di channel ini pun tanpa ada materi apa-apa, tanpa ada ibaratnya guidance apa-apa, tidak. Jadi saya rangkum mungkin ya. Cuman ini nanti saling berkaitan gitu. Jadi tidak bisa disimpulkan bahwa materi ini terpisah-pisah gitu, tidak. Jadi saya singkat saja untuk gambarannya materi yang akan kita pelajari dari toko mulai dari nol gitu ya. Jadi untuk pesaing pertama itu toko kita sendiri gitu ya. Pesaing keduanya kompetitor. Nanti kita juga bedah bagaimana cara menentukan price yang enak gitu dari analisa kompetitor gitu. Nah, nanti tinggal dihitung-hitung lagi nih dengan profitnya teman-teman gitu di setiap tokonya gitu ya. Nah, ini kan ada setup powerful strategi front store-nya dulu nih, tadi tampilannya dulu. Jadi yang mesti kita lakukan berarti yang bisa kita lakukan dulu gitu ya. Terus setup strategi pricing-nya. Nah, kalau misalkan toko lama itu nanti diimplementasikannya setelah toko baru itu berjalan. Jadi toko baru berjalan efektif, implementasikan ke toko yang lama, dan segala sesuatunya tinggal diikuti toko yang baru gitu ya. Cuman kenapa? Karena settingannya bakal dimulai dari nol semua gitu. Dari sisi price-nya kita tentuin gitu ya. Dari sisi tool perhitungan price voucher-nya juga kita coba tentuin. Strategi harga coretnya juga, price to exposure-nya juga, analisa kompetitornya, analkomnya juga gitu. Setup tampilan toko, penyusunan kategori produk, membaca pixel untuk strategi retargetingnya, cross selling voucher antar toko dan segala macamnya gitu ya. Terus berikutnya juga ada setup strategi sellingnya, ada data analitiknya gitu ya. Terus problem solver gitu ya. Terus ini tool-tool yang penggunaan tool perhitungan penentuan price ini juga bukan yang sudah saya share, tapi lebih expert lagi gitu ya toolnya gitu. Jadi bukan yang sudah saya share juga. Terus di sini juga ada setup strategi sellingnya, optimasi arus traffic untuk exposure ke berbagai produknya juga gitu ya. Terus problem solver mentoring selama 6 bulan. Nah, kenapa ada seperti ini? Karena saya ingin memastikan bahwa yang ikut itu gitu ya benar-benar dijalankan strateginya. Ketika mengikuti apa yang sudah saya lakukan, otomatis 100% pasti akan growth gitu ya. 100% pasti akan tumbuh dan akan mengalahkan kompetitor teman-teman gitu. Nah, dalam 6 bulan ke depan itu kan pasti
terjadi trouble-trouble, masalah-masalah di setiap tokonya, karena pasti tokonya akan berbeda-beda gitu ya permasalahannya. Produknya pun mungkin akan berbeda-beda meskipun di kategori yang sama gitu, karena dari sisi pengelolaan itu kan menyeluruh ini. Misalkan gini, kalau marketing itu sebagai ujung tombak ya, marketing sebagai ujung tombak itu kan hanya ujungnya gitu. Tapi gagangnya itu siapa? Gagangnya itu tim operation juga. Jadi kalau misalkan gagangnya ternyata kalau bahasa Sundanya mah letoy gitu ya, ya setajam apapun marketing akan capek gitu ya. Akan ibaratnya tidak bisa menusuk lebih tajam gitu. Nah, itu peribahasa-peribahasa bahwa marketing adalah ujung tombak gitu ya. Ujung tombak kalau misalkan gagangnya juga lemes gitu ya, tombaknya juga tidak akan menusuk lebih tajam gitu ya. Makanya dari sisi operationnya kita juga konsep, dari sisi marketingnya juga kita konsep. Nah, data analisisnya gitu ya, analisa report campaign Shopee-nya juga, analisa report penjualan, analisa exposure-nya juga bisa dari data tersebut gitu. Karena di situ bisa ditemukan gitu ya, produk mana sih yang punya tampilan lebih baik gitu. Nah, ini yang beratnya sebenarnya teman-teman ya, ketika kita harus berani untuk segala sesuatunya memastikan untuk bisa berjalan dengan baik gitu ya. Kalau misalkan hanya sebatas mengisi materi itu kan sangat mudah gitu ya. Sangat mudah dan sangat gampang, dan mungkin kalau misalkan teman-teman hitung dengan price segitu itu sangat-sangat sangat murah sekali gitu. Kalau misalkan dengan kepastian untuk memastikan toko teman-teman bisa berjalan dengan baik gitu. Nah, itu ya, ini gambarannya aja. Jadi kalau misalkan teman-teman yang sudah terima chat broadcast gitu ya, tinggal dipastikan teman-teman untuk feedback aja jadi atau tidaknya, biar kita juga chat ke peserta yang lain juga, calon peserta yang lain, karena saya 20 orang pertama dulu yang registrasi di form yang di-chat oleh admin untuk follow up pembayarannya, seperti itu. Kalaupun misalkan teman-teman tidak jadi, itu juga tidak apa-apa gitu ya, karena itu kan hak teman-teman juga kalau misalkan memang memutuskan tidak jadi. Cuman yang saya garis bawahi bahwa form itu yang benar-benar diisi untuk yang benar-benar sudah fix. Biar kenapa? Biar ritmenya juga kejaga nih. Yang mau ikut berapa, yang harus di stop berapa gitu ya. Jadi karena ini pasti jarang banget gitu, jarang banget, karena dalam 6 bulan ke depan juga saya tidak bisa mengisi lagi untuk isi materi serupa gitu ya. Jadi dalam artian gini, tidak mungkin saya nambah lagi dari 20 peserta di bulan berikutnya gitu, karena kan bakal jadi banyak trouble-trouble di setiap challenge-nya juga gitu. Saya orangnya satu orang, jadi otomatis akan sedikit kesulitan untuk misalkan mengelola lebih dari 20 gitu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk yang tidak ikut di kesempatan hari ini berarti tunggu 6 bulan ke depan lagi gitu ya. Itu aja paling dari saya informasi, dan pastikan bahwa teman-teman berani melakukan sesuatu gitu ya. Jadi jangan sampai kerugian itu diakui ketika teman-teman belum melakukan apa-apa gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman hitungannya udah rugi duluan, toh barang pun belum terjual, kerugiannya pun belum ada, tapi sudah teman-teman akui bahwa itu sebuah kerugian. Berarti itu yang akan memberatkan langkah teman-teman untuk lebih growth lagi dari saat ini gitu ya. Itu aja paling informasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.